Alhamdulillahil ghafur alladzi qad an'amana bi'amalin mabrur wa nahana 'anil futur. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa syakur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis surur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bil murur. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Yang dirahmati Allah, seluruh hadirin yang hadir di Masjid Al-Hikmah ini, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semangat takwa kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kita lafalkan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang terbatas ini, marilah kita membangun semangat untuk mengawali tahun yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 berfirman, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal dia itu lebih baik bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui hal tersebut. Tahun yang sudah kita lewati dan tahun yang akan kita jalani, tentunya ada ujian, ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Tapi semuanya itu
harus kita hadapi dengan hati yang tenang. Kita mengambil butiran-butiran hikmah dari segala sesuatu yang terlewati itu. Karena tidak selamanya yang dibenci tidak memiliki makna, dan juga tak selamanya yang dicintai itu memberi makna. Kadang itu diroker oleh Allah. Dalam benci ada manfaat, dalam cinta ada laknat. Surah Al-Baqarah tadi pada ayat 216 diungkapkan maknanya oleh Imam Ats-Tsa'labi di dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan. La takrahul makruh 'inda nuzulihi. Innal hawaditha lam tazil mutabayyinah. Janganlah engkau membenci sesuatu ketika sesuatu itu datang. Sesungguhnya pada setiap kejadian ada penjelasan. Kam ni'matan la tastaqillu bisyukriha. Berapa banyak nikmat tapi engkau tidak mensyukuri nikmat itu. Lillahi fi darjil hawadith kaminah. Dan Allah memiliki makna yang tersembunyi dari setiap tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi. Jadi apa yang telah terjadi itu semuanya ada hikmah di baliknya. Kita minum kopi yang pahit dan getir memang pada awalnya, tapi setelah itu badan jadi segar, mata tidak lagi mengantuk. Di balik kegetiran dan kepahitan itu ada kenikmatan. Kita minum sirup manis memang enak di lidah, tapi begitu kita terbuai dengan keasyikan itu, bibir jadi sariawan, badan jadi lemas karena kebanyakan gula. Jadi apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, yang baik kita tingkatkan kebaikannya, sedangkan yang buruk kita stop, kita hentikan itu. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada hikmah di dalamnya. Maka untuk itu, mengawali tahun 2024 nantinya, kita harus melakukan pembenahan dan perubahan. Kalau bisa besar-besaran, supaya kita tidak mengalami lagi kekeliruan, kekhilafan yang terjadi pada tahun 2023. Kita harus siap menyambut 2024 dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdausnya dari Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, "Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun, wa man kana akhira yaumahi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakun 'ala ziyadati fahuwa fi nuqsan, wa man kana fi nuqsan fal mautu khairul lah, wa man ishtaqa ila al jannati sara fil khairat, wa man ashfaqa minan nar lahiya 'anil syahawat, wa man taraqqaba al mautu hanat alaihi ladzat, wa man zahada fid dunya hanat alaihi al musibat." Yang artinya
Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini dalam tempo 2 hari sama saja tidak ada perubahan, maka itu adalah orang yang terkecoh atau yang tertipu. Istawa pada kata dalam hadis tersebut di dalam kitab Jami'ul Hadis, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyebutkannya adalah i'tadala. Artinya sama saja, itu saja, tidak ada perubahan. Jadi kalau ada orang yang dalam 2 hari tidak ada perubahan hidupnya, maka dia adalah orang yang tertipu. Tahun ini begini, tahun yang baru pun begitu, hari ini begitu, hari nanti juga begitu. Jadi tidak ada perubahan, berarti tertipu. Maka wajar karirnya, kehidupannya stagnan. Tidak ada penambahan, tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan. Nah, orang yang seperti ini dia terkecoh. Wa man kana akhir yaumihi syarran fahuwa mal'un. Kita lanjut lagi hadis Nabi tadi. Siapa orang yang dalam 2 hari terakhir makin buruk hidupnya, maka terkutuklah dia. Kalau tadi sama aja hidupnya, gitu-gitu aja nggak ada perubahan, Nabi bilang tertipu orang seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada perubahan malah makin buruk, ini orang yang terkutuk. Dulu nggak pernah mengkonsumsi minuman keras, sekarang karena stres malah minum minuman keras. Ini kan namanya orang yang makin buruk dari hari yang lalu hari yang sekarang makin parah. Dulu nggak pernah berbuat jahat, kemudian jadi jahat. Ini orang yang terkutuk. Manusia itu bisa berubah. Kalau kita meminjam istilah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 level manusia. Yang pertama al-umum, tingkatan awam. Ada tingkatan al-khusus, yang tertinggi khususul khusus. Nah, dari tingkatan awam manusia itu bisa berubah berdasarkan penelitian dari California Institute of Technology atau Caltech. Manusia itu bisa berubah bagus total secara umum kebanyakan 4 bulan hingga 7 bulan. Jadi berubah menjadi orang yang betul-betul baik, betul-betul totalitas berubah 4 hingga 7 bulan. Nggak gampang ternyata berubah itu. Itu secara umum. Di atasnya lebih cepat lagi. Dalam buku Psycho-Cybernetic, Dr. Masel mengatakan the magic number 21 hari. Jadi dalam 21 hari secara ajaib manusia itu bisa berubah dari yang nggak baik jadi baik. Itu tingkatan al-khusus. Masih tingkatan pertengahan. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi sesuai hadis Nabi tadi, orang bisa berubah dalam tempo 2 hari. Jadi kita usahakan, kita benar-benar ingin berubah. Ini adalah orang yang tipenya khususul khusus. Dalam 2 hari bisa berubah menjadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang saya bacakan tadi, cukup panjang memang, wa man lam yakun 'ala ziyadah fa huwa fin nuqsan. Orang yang hidupnya tidak bertambah-tambah kebaikannya, maka orang seperti ini hidupnya serba kekurangan. Artinya hidupnya tak ada membawa manfaat.
untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Wa man kana fin nuqsan, barang siapa orang yang hidupnya tidak ada manfaat, fal mautu khairul lah, maka kematian itu lebih baik baginya. Kalau bahasa Medannya, kalau hidup tak bermanfaat, mati aja kau. Begitulah bahasa. Ini Nabi yang mengatakan. Jadi kalau kita hidup ini nggak ada manfaatnya, hidup ini foya-foya, hidup ini menyusahkan orang tua, hidup ini menjadi sampah masyarakat, untuk apa lagi hidup? Kita generasi yang memang generasi akhir saat ini butuh penanaman attitude atau akhlak dan moralitas yang harus kuat dan kokoh. Karena generasi sekarang beda dengan generasi dahulu. Dari mulai tingkatan pertama, pre-boomers nama, sekitar 1900 sampai 1940-an. Itu generasi yang dicetak memang betul-betul berat. Generasi masa kemerdekaan, penjajahan. Jadi orang-orangnya wajar kerja keras, hidupnya penuh dengan penderitaan, sudah biasa makan asam garam, pahit dan getirnya kehidupan. Pada pas Perang Dunia Kedua, itu namanya generasi baby boomers, peledakan kelahiran yang begitu tinggi. Nah, orang-orang yang di generasi 1946 sampai 1964 ini mereka masih mewarisi sikap ataupun perjuangan ibu dan ayah mereka di pergerakan ataupun di kemerdekaan. Di tahun-tahun itu mereka masih menjadi generasi yang semangat, yang kuat, kerja keras. Masuk ke generasi X itu sekitar tahun 1964 ke 1980. Itu masih tetap kokoh, dia masih kuat. Kalau mau maju harus kerja keras, kalau mau maju harus siap ditempa dengan kehidupan. Baru mulai masa peralihan generasi milenial, itu tahun 1981 sampai 1995. Ini generasi emas, anak-anak tahun 90, tahun 80, tahun 90. Di sini banyak inovasi dan di situ mulai teknologi berkembang. Terjadi perubahan-perubahan sistem administrasi, semua sudah mulai pelan-pelan masuk ke era digitalisasi. Nah, generasi yang seperti ini masih ada kerja kerasnya, ada semangat hidupnya, masih ingat dia dengan leluhurnya. Tapi tiba di generasi Z, ini dia generasi terakhir, tahun 1997 kemudian sampai 2023 sekarang ini, generasi yang loyo. Kita lihat joget-joget tak menentu, main TikTok, tidak semangat hidup, manja, mengkek. Ini generasi Z. Inilah yang tantangan yang harus dihadapi. Anak-anak sekarang ini memang harus dibekali dia dengan akhlak. Berat memang mengajarkan moral di generasi Z ini. Kenapa? Karena mereka hidup sudah tidak pakai kerja keras lagi. Mereka hidup cuma main handphone, scroll HP, semuanya serba digital. Jadi mereka tidak lagi berasaskan kerja keras, kerja semangat. Mereka tidak hidup dalam penderitaan lagi. Mereka sudah dibuai dengan teknologi. Makanya generasi Z itu generasi yang lemah banget semangatnya, terbentur sedikit dan stres dia. Beda kalau kita dulu generasi X, milenial, kita masih bisa bersemangat dalam hidup ini. Maka ini gak boleh kita lupakan. Jangan sampai anak-anak kita yang generasi Z ini mereka hanya ongkang-ongkang kakek saja. Mereka hanya bersantai-santai ria. Kalau dulu orang tua begitu takutnya anaknya gak pulang-pulang dari pagi sampai malam belum pulang-pulang, itu orang tua udah takut. Tapi orang tua sekarang lebih takut lagi karena anaknya nggak keluar-keluar dari kamar dari pagi sampai malam, asik main HP terus.
Ya, kalau memang yang dia lakukan anak tadi itu kita bimbing dia dengan modal HP saja bisa dapat pekerjaan, bisa dapat uang, oke. Tapi kalau yang di scrollnya, yang dibukanya handphone adalah tentang kriminal, tentang pornografi, porno aksi, jadilah mereka menjadi mental tempe yang tak berkualitas. Ini yang kita khawatirkan. Maka jangan sampai hidup mereka tidak ada manfaatnya. Karena kalau sudah tidak ada manfaatnya, maka ya lebih baik mati aja, kata Rasulullah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian kata Rasulullah, man istaqa ilal jannati sar'a fil khairat. Orang yang rindu dengan surga, maka dia akan bersegera melakukan kebaikan. Jadi kita beramal hari ini adalah ingin bertemu dengan Allah. Allah itu memberikan surga kepada kita. Menyebutnya itu juga bagian dari kenikmatan surga. Berdekatan dengan Allah. Kemudian kita menyerahkan segala hidup kita, menyerahkan segala nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu surga. Kalau sudah itu jadi landasannya, maka tidak ada ruang untuk kita berbuat jahat. Kita akan melakukan kebaikan karena rindu dengan surga itu. Wa man asfaqa minan nar, siapa yang takut akan neraka, lahiya 'anis syahawat, maka dia teralihkan dari syahwat atau hawa nafsu. Tak terpikir lagi kita untuk bersyahwat-syahwat itu. Karena perihnya dan pedihnya neraka kehidupan itu. Lebih-lebih lagi neraka di akhirat nanti. Lalu orang yang waman taraqabal maut, orang yang senantiasa diintai oleh kematian, hanat alaihi ladzat, maka hilanglah kelezatan-kelezatan dunia yang melenakan itu. Karena hari ini kita hidup, kita diintai dengan kematian. Siapapun kita, kematian itu selalu menyertai kita. Hari ini, nanti malam, besok pagi, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai rem dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup selain bagaimana kematian kita nanti menjadi husnul khotimah setelah itu. Itu yang kita harapkan. Dan waman zahada fid dunya, dan siapa orang yang benar-benar zuhud terhadap dunia, hanat alaihil musibat, maka segala peristiwa musibah apapun di dunia ini membuat dia tetap tenang menghadapinya. Hari ini dalam kondisi seret rezekinya, dia tetap tenang. Mungkin lagi tidak ada rezeki, yang biasanya rezeki banyak, tapi sekarang malah nggak ada rezeki, dia tetap tenang menghadapinya itu. Karena begitulah proses kehidupan. Allah menempa manusia. Kadang diberikannya nikmat sebanyak-banyaknya, kadang-kadang diberikan oleh Allah nikmat sedikit-dikitnya. Supaya apa? Supaya kita zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Kata Imam Qusyayri dalam kitabnya Ar-Risalatul Qusyairah, zuhud itu adalah la yafrahu bimawjudin minad dunya, tidak terlalu bergembira dengan nikmat-nikmat dunia itu. Gembira boleh, tapi terlalu jangan. Menerima nikmat dari Allah silahkan, kita bahagia, tapi jangan terlalu berfoya-foya. Setelah itu bersorak-soraya, hura-hura. Itu bukan zuhud. Tapi kalau zuhud tidak terlalu bergembira, gembiranya sederhana saja. Dan dia wala yata'assaf ala mafqudin minha, tidak terlalu bersedih dengan kehilangan-kehilangan yang ada. Hari ini ada, kemudian besok tiba-tiba pergi, hilang, nggak ada. Hari ini orang tua menemani kita, kemudian orang tua kita meninggal dunia. Dia sedih, tapi dia tidak terlalu bersedih hati. Dia terus menjaga dirinya agar tetap stabil di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri agar jangan imannya runtuh, imannya rapuh. Dia tetap menuju tahun yang baru, dia menggunakan sisa-sisa yang ada ini untuk memperbaiki dan membenahi diri secara besar-besaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Di tahun yang baru nantinya tentunya semuanya menjadi baru dalam arti keimanan yang terperbaharui, kemudian amal ibadah yang juga terus kita lakukan perbaharuan supaya hidup menjadi tenang dan nyaman.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.